Kamu ngapain-ngapain? Aku dikasih obat. Lepaskan aku tolong. Tenang, aku akan bertanggung jawab. Lepaskan. Nenek tua, kapan cucumu pulang? Nenek, Cepat bersihkan. Xiao Qiu, awalnya mau mampir makan di rumahmu, tapi nunggu lama kamu nggak pulang-pulang. Xiao Qiu, kamu ngapain aja? Rambutmu acak-acakan, bajumu berantakan. Jangan-jangan kamu terlalu banyak mikir. Baru aja hujan. Aku lari terlalu cepat. Bajunya jadi berantakan aja. lihat tuh, pasti sama pria liar. Main-main aja. Jadi sok suci. Xiao Qiu, rumahmu ini perlu diperbaiki. Kalau hujan bocor di mana-mana. Aku kasih tahu ya. Nenek Su di ujung desa, gimana menurutmu? Dia mau kasih mahar 30.000. Udahlah, dia sehat walafiat. Tapi malas kerja, cuma makan warisan. Kian, aku mau kerja di kota. Tapi, aku nggak tega ninggalin nenek sendirian. Bisa nggak? Kamu jagain nenek buat aku. Benar, kamu mau kerja di kota. Jangan salahin aku kalau nggak ingetin ya. Sekarang orang kota, pada ngeremehin kita orang desa. Kamu nggak punya uang, nggak punya ijazah. Pergi juga percuma. Kian, lihat. Setiap bulan aku kasih 1.000. 1.000 rupiah? Sekarang harga barang, nggak bisa beli apa-apa. Nanti kalau aku udah dapat lebih banyak, aku akan kirim lebih banyak lagi. Kian. Baiklah. Mengingat dia sahabatmu. Aku setuju. Kian, kamu yang terbaik. Terima kasih. CEO Pei. Tolong carikan seseorang. Aku sudah memberikannya warisan keluarga Pei. Carikan orang. Carikan calon istri CEO. Orang desa bilang, pergi ke kota naik mobil di depan. Orang kota biasanya naik seperti ini. Berhenti. Kamu siapa? Geser ke dalam. Terima kasih. Ayo pergi. Kamu tahu ini mobil siapa? Langsung duduk. Aku lihat mereka ke kota biasanya seperti ini. Lalu bisa duduk. Kalian, bukan mobil ke kota. Mereka naik taksi. Kamu naik taksi. Maaf, aku tidak tahu. Aku turun sekarang. Kamu mau kemana? Orang ini. Kenapa rasanya familiar? Di sini. Hotel Yunding. Ya. Orang desa bilang sini lagi cari pekerja. Kamu tahu siapa yang duduk di sebelahmu? Ini siapa? Dia adalah. Ke Hotel Yunding. Terima kasih. Aroma ini. Seperti dia. Kamu dari mana?
Aku. Kata orang jangan bocorkan. Identitas asli. Aku dari Daosian. Daosian. Daosian dan Haisian terpisah jauh. Bukan dia. Sampai. Terima kasih. Orangnya ketemu belum? Masih nyari. Cepetan nyari. Ya, Lin Xiaoqiu. Bak Mei haha. Bak Mei. Xiaoqiu ya? Ini cuma interview buat cleaning service. Tapi Hotel Yunding, hotel bintang 5 termegah di kota ini. Hotel internasional bintang 5. Kalau kerja di sini, harus serius. Ngerti ya? Bak Mei. Gaji kerja di sini. Ada 3.000 nggak? Gak cuma 3.000. Nanti tunjukin yang bagus. Pinter-pinter ya. Sebulan, 5.000 bukan masalah. Bisa dapat 5.000 ya? Kedepannya bisa lebih tinggi lagi. Ayo. Kampungan. Dijual aja nggak tahu. Manager yo. Ini Lin Xiaoqiu. Manajer Yo. Pakaina. Kampungan sih. Tapi penampilannya lumayan. Nama apa, umur berapa? Interview ya interview. Napa harus pegang-pegang? Masih mau kerja di sini nggak? Nggak mau ya pergi. Manager yo. Ayo, ayo, ayo. Wah, baru dari desa. Nggak ngerti apa-apa. Murni banget. Ini pasti manajer yo. Anda harus mendidiknya dengan baik. Benar, saya suka itu. Nenek. Anda baik-baik saja. Saya akan membantu Anda bangun. Dia benar-benar datang ke sini untuk bekerja. Nenek Anda baik-baik saja. Nenek. Di kota ini, nenek tidak bisa sembarangan dibantu. Hati-hati nanti dia menuduh Anda. Kak Mei dia benar-benar jatuh. Dari mana datangnya orang kampung ini berani datang ke sini untuk memeras? Di mana satpamnya, apa yang mereka lakukan? Saya bukan pemeras. Saya datang untuk menginap. Ada air di lantai. Sangat licin sehingga saya jatuh. Anda tidak melihat ini tempat apa? Dengan pakaian lusuh seperti itu. Apakah Anda mampu menginap di hotel mewah ini? Satpam cepat usir dia. Hotel Yunding Anda. Beginikah cara memperlakukan tamu? Gadis kecil Anda orang yang baik hati. Saya akan mengingat Anda. Pelan-pelan. Dari nada bicaranya. Tidak tahu. Mungkin dia orang yang sangat kaya. Orang kaya. Orang kaya pakai pakaian camping-camping. Hidung babi dari suku bawang. Bersandiwara. Manajer Yo. Tamu adalah tamu. Jangan menilai orang dari penampilannya. Saya bilang pada Anda tidak punya hak bicara di sini. Jangan lupa. Anda belum lulus wawancara. Di sini saya yang berkuasa. Hotel Yunding. Anda yang berkuasa. Anda. COPI. Anda bilang di sini Anda yang berkuasa. COP. Ini. Salah pahamkan Anda CEO. Tentu saja Anda yang memutuskan. Dia ternyata pemilik tempat ini. Hancur. Aku malah mengira bos sebagai orang yang nebeng. Sepertinya aku tidak bisa bekerja di sini lagi. Kasihan gaji bulananku 5.000 tidak bisa didapat. Hotel Yunding. Menempatkan setiap tamu di urutan pertama. Kita harus selalu mengingat. Prinsip pelanggan adalah yang utama. Setiap tamu yang masuk, kita tidak boleh membeda-bedakan. Iya. Sedangkan kamu, kerja bagus. Kami di Hotel Yunding membutuhkan karyawan seperti kamu. Dia datang untuk melamar. Ayah. Proseskan dokumen masuknya. Benarkah Pak Pei? Aku akan bekerja keras. Tidak akan mengecewakan harapan Anda. Kerja bagus. Lumayan juga. Hari pertama datang langsung menarik perhatian Pak Pei. Tapi, kamu tidak punya keahlian atau ijazah. Jadilah dengan jujur sebagai petugas kebersihan. Baik.
Xiao Qiu Ayo, aku akan mengantarmu untuk proses dokumen masuk. Ayo kita minum bersama. Baik. Xiao Qiu, selamat bergabung dengan tim kami. Xiao Qiu, kakak minum bersamamu. Xiao Qiu, hari ini, kalau bukan karena Menerio, kau tidak akan bisa masuk. Ayo dengan Menerio. Minum lagi. Ucapkan terima kasih padanya. Tidak bisa minum lagi. Meija benar-benar tidak bisa. Baru seberapa ini. Ayo minum lagi. Beneran nggak bisa minum lagi. Meija, kamu aja yang minum. Ikut aku kerja yang benar. Gaji 5.000 per bulan itu nggak ada apa-apanya. Nanti bakal banyak keuntungannya. Xiao Qiu, gelas terakhir. Setelah ini minum. J antar kamu pulang istirahat. Ayo dengerin ya. Mantap banget. Aduh. Manajer Yo, malam ini harus nikmatin betul-betul. Kamar udah disiapin belum? Aduh, udah siap semua. Masih di tempat yang sama. Manajer Yo, kalau punyaku ini. Udah disiapin dari tadi. Ambil. Terima kasih Manajer Yo. Xiao Qiu, aku antar kamu pulang ya. Ayo. Aku antar kamu pulang istirahat. Anak baik. Aduh. Kulitnya lembut banget. Segar banget. Mau nakalin aku lagi. Zong, ada kabar soal Giok. Besok atur waktu buat konfirmasi secepatnya. Cari orangnya. Kamu. Tolongin aku. Pei Zong. Jam malam. Kalian ngapain sih? Dia ini anak baru. Nyolong minuman ke dapur. Aku ketangkep basah. Aku lagi mau ngasih hukuman. Zong, gak usah repot-repot. Serahin aja ke aku. Nanti aku selidikin dulu, baru aku cari kamu. Jangan sentuh aku. Panas banget, panas. Panas sekali, panas. Lin Xiao Qiu. Dia pasti diracuni. Kenapa tidak bisa dibuka? Kalau dia. Aku akan membunuhmu. Aku akan menghancurkanmu. Pei Wandong. Kamu benar-benar gila mencari orang, sungguh. Tapi aromanya. Kenapa seperti wanita yang menyelamatkanku? Aromanya sangat mirip. Panggil dokter hotel. Ke kamar 302. Menerio, Apa yang kamu cari? Menggigitku saja sudah cukup. Pelan-pelan. Dan ketahuan oleh Pei. Pei. Kalau Pei tahu apa yang kita lakukan, kamu dan aku akan hancur. Lalu bagaimana? Kalau dia berani bicara sembarangan, aku akan memecatnya. Tidak. Besok pagi. Atur dia untuk membersihkan toilet. Oh, Aku tidak percaya. Dia berani melawanku. Menerio, tenang. Cepat makan. Ini cucu perempuanmu. Sengaja menyuruhku datang. Merawatmu. Uang yang diberikan Lin Xiao Qiu tidak cukup untuk membeli 2 baju baru.
Wah, keluarga Lin Xiaoqiu. Masih punya harta seperti ini. Kamu siapa? Ini Giwar turun-temurun CEO. Dia adalah CEO, wanita yang aku cari. Nyonya muda, kami atas perintah CEO. Jemput kamu pulang. Nyonya muda. Kok bisa kamu? Aku baru aja nyelamatin kamu, malah mau balas budi jahat. Kemarin malam aku gak gerakin kamu. Gak ada rasa bersalah ya? Kemarin malam kamu dikasih obat. Aku suruh orang cari dokter. Bajumu diganti sama pelayan lain. Maaf. Sudah cukup dilihat. Cukup. Badanmu emang lebih bagus dari para pria di kampung kita. Maaf Pak Pei. Tenang soal Youda Jun. Aku akan selidiki tuntas. Kasih kamu penjelasan. Kamu belum puas lihat. Malah pegang-pegang. Waktu itu dia. Tandamu ini. Bawaan lahir. Kok belum pernah lihat tanda lahir? Kamu adalah. Halo. PI, istri direktur sudah dijemput. Ada di bawah. Oke, aku langsung turun. Istri direktur. Kamu punya istri. Gak ada hubungannya sama kamu kan? Pria brengsek. Seorang wanita. Kok lebih kuat dari pria? Katanya istri direktur ada di depan. Cepet lihat. Katanya dulu, Pak Pei gak punya pacar. Sekarang tiba-tiba, ada istri direktur. Gak tahu cewek siapa, yang beruntung. Bisa nikah sama Pak Pei. Dia belum pernah menikah. Selingkuh sebelum menikah. Keji dan tidak tahu malu. Aku akan memberitahu istri direktur. Direktur itu benar-benar pria brengsek. Jangan biarkan hidupnya hancur di tangannya. You can solve Pak Pei. Dia sederhana dan tidak bernafsu. Tidak dekat dengan wanita. Pak Pei adalah keturunan tunggal generasi kalau tidak segera menikah. Seluruh keluarga PI akan gila. Cepat lihat, istri direktur datang. Selamat datang istri direktur. Apa yang dia lakukan lagi? Kian. Lin Xiaoqiu. Dia si kampungan. Kenapa ada di sini? Suamiku? Terima kasih. Cium dong. Direktur ini benar-benar pria brengsek. Masih berpura-pura. Kian adalah sahabat baikku. Aku tidak akan membiarkannya jatuh ke dalam lubang api. Xiaoqiu, kamu ngapain? Kian, bukannya kamu di desa. Kenapa jadi istri direktur? Kenapa aku tidak bisa jadi istri direktur? Banyak wanita di dunia ini. Tapi Pak Pei justru memilihku jadi istri direktur. Kian, aku kasih tahu. Direktur tidak sebaik yang kamu pikir. Dia hidup pribadinya tidak baik. Maaf ya. Aku tahu kamu akan sedih. Kukira ada apa? Cuma masalah kecil, sampai segitunya kamu marah. Sampai menarikku ke sini. Kamu bilang apa? Xiaoqiu, orang kaya mana yang tidak suka main-main? Lagi pula kamu sudah kerja di kota. Kenapa pikiranmu masih seperti di desa? Kalau begitu kamu cinta dia nggak? Tentu saja aku cinta dia. Cuma aku lebih cinta uangnya. Dan status sebagai istri CEO. Xiaoqiu, kamu juga tahu keinginanku.
yaitu ingin menikah dengan pria yang baik. Kalau kamu benar-benar saudariku yang baik, harusnya kamu ucapkan selamat padaku karena menikah dengan keluarga kaya dan ikut senang untukku. Sudahlah, aku mau naik. Pei Zong masih menungguku. Kian. Kamu sendiri nggak bisa dapetin pria baik. Buat malu-maluin aja di sini. Dia kok nggak mirip sama orang itu ya? Kayaknya beda. Su. Kian. Hari itu aku ke Haisian untuk inspeksi proyek. Gak nyangka malah dikasih obat sama orang yang niat jahat. Jadi, Dikasih obat. kalung gioknya mana? Jangan-jangan memang dia. Oh, ini kalung giok turun-temurun keluarga Pei. Hari itu aku nggak tahan dan melukaimu. Tenang, aku akan bertanggung jawab. Kamu mau apa bilang aja. Bertanggung jawab. Kalung giok ini dia kasih ke Lin Xiaoqiu. Xiaoqiu, asalnya mau mampir ke rumahmu buat makan. Tapi nunggu lama kamu nggak pulang-pulang. Xiaoqiu, kamu ngapain aja? Rambutmu acak-acakan. Bajumu juga berantakan. Jangan-jangan, Kamu kebanyakan mikir. Baru aja hujan. Aku lari terlalu cepat. Bajunya jadi berantakan aja. Potong, pasti habis berselingkuh dengan pria liar. Buat apa sok suci? Sudah kubilang Lin Xiaoqiu. Kenapa dia begitu emosional? Ternyata yang tidur dengan Pak Pei hari itu adalah dia. Tapi, sekarang semua ini milikku. Hari itu adalah pertama kaliku. Orang desa seperti kami sangat konservatif. Kalau tidak bisa menikahimu, aku lebih baik mati. Baik. Aku akan menikahimu. Aku tahu kamu yang terbaik. Tidak boleh Pak Pei tahu. Orang yang tidur dengannya hari itu adalah Lin Xiaoqiu. Xiaoqiu. Barusan aku bicara agak keras padamu. Kamu tidak marahkan? Tidak mungkin kita tumbuh besar bersama. Adalah teman terbaik. Aku hanya ingin memberitahumu Pei Yuandong. Dia benar-benar bukan pria baik. Xiaoqiu, mungkin kamu salah paham padanya. Dia sangat baik padaku. Dulu dia ke Kabupaten Hai untuk inspeksi proyek. Kami langsung jatuh cinta. Aku sudah menjadi miliknya sejak lama. Mereka berdua sudah bersama sejak lama. Xiaoqiu, kita adalah teman terbaik. Aku berharap bisa mendapatkan doa darimu. Karena ini adalah pilihan Kian sendiri. Demi kebahagiaannya, aku tidak bisa memberitahunya tentang apa yang terjadi antara aku dan Pei Yuandong hari itu. Kita adalah teman terbaik. Aku berharap kalian berdua bahagia. Terima kasih. Kamu makan saja. Si manis, pantas saja sengsara seumur hidup. Karena kamu memang tidak punya takdir jadi nyonya kaya. Maka itu bukan salahku. Tuan muda sudah pulang. Ya pergilah. Ini rumah orang kaya. Tapi sepertinya masih kurang mewah. Tidak cukup besar. Ini rumah yang biasa aku tinggali. Kamu tinggal di sini dulu. Hanya ini. Ada rumah yang lebih besar. Contohnya, yang ada lapangan golfnya. Ada. Kalau begitu kita pindah ke sana. Aku belum pernah lihat. Aku pengen lihat. Ini dekat kantor. Aku sudah terbiasa. Kalau kamu tidak suka di sini, aku bisa suruh orang antar kamu pindah sendiri ke sana. Ini sama saja pisah rumah. Tidak boleh, tidak boleh. Belum jadi istri direktur yang sebenarnya. Aku tidak bisa pisah rumah dengannya. Aku cuma asal bicara. Lagi pula, tentu aku akan tinggal dimanapun kamu tinggal. Kalau begitu, malam ini kita. Aroma tubuhnya. Kenapa beda banget dengan hari itu? Aku ada urusan malam ini. Kamu adaptasi dulu. Ada apa-apa bilang ke pelayan. Mereka akan penuhi semua kebutuhanmu. Kamu ini.
sudah tinggal di sini. Aku juga tidak jelek-jelek amat. Aku yakin bisa menaklukkannya. Wah, tidak menyangka. Aku juga sudah hidup seperti orang kaya. Lin Xiaoqiu si bodoh itu. Cepat-cepat suruh dia pergi. Agar tidak merusak rencanaku. Direktur Anda mencari saya. Bantu saya selidiki seseorang. Seledaki. Istri Anda. Bantu saya selidiki. Manajer personalia hotel, Yo Da-jun. Kemarin saya menemukan. Sepertinya dia ada masalah dengan karyawan wanitanya. Ambil barang. Di Cloud Mansion kami, tidak boleh terjadi hal-hal seperti aturan tersembunyi di tempat kerja. Mengerti. Hei, jangan membuat kegaduhan. Nenek, Kian-Kian sudah menjadi nyonya kaya di kota. Dia tidak bisa merawatmu lagi. Kamu harus merawat dirimu sendiri. Aku akan pulang untuk menemuimu setiap minggu. Xiaoqiu, nenek bisa merawat diriku sendiri di rumah. Kamu bekerja dengan baik di kota. Nenek baik-baik saja. Nenek jangan khawatir tentang aku. Setelah aku menghasilkan uang, aku akan membeli rumah besar di kota. Lalu aku akan menjemputmu untuk tinggal bersamaku. Kamu istirahat lebih awal. Aku akan bekerja dulu. Jangan takut sayang. Aku datang. Ah, siapa itu? Hei hei hei. Aku. Lin Xiaoqiu. Manajer Yo, kenapa kamu? Memukul atasan. Lin Xiaoqiu, kamu hebat. Aku tidak sengaja. Lampu tiba-tiba mati. Aku pikir itu orang jahat. Tidak ada orang jahat. Aku tadi sedang memeriksa peralatan lampu toilet. Ada masalah atau tidak? Kamu malam ini lembur. Bersihkan semua toilet di hotel. Untukku. Jika kamu tidak selesai malam ini, besok kamu harus pergi. Semua toilet di hotel begitu banyak. Aku sendiri, aku. Kamu, API kamu. Cepat kerjakan. Aduh. Wanita besi ini. Kekuatannya besar sekali. Pantas saja kamu. Aku akan memukulmu sampai mati. Nenek. Nenek, aku sangat merindukanmu. Tunggu aku sampai aku menghasilkan uang. Aku akan membawamu tinggal di rumah yang sangat besar. Makan banyak makanan enak. Lin Xiaoqiu. Apa aku belum bangun? Kenapa aku bermimpi tentang Pak Pei? Tidak. Pak Pei adalah pria Kian-Kian. Aku bermimpi tentang Pak Pei. Itu pasti tidak baik untuk Kian-Kian. Tidak. Meskipun kamu sangat tampan, tapi kamu tidak boleh muncul lagi dalam mimpiku. Ngerti nggak? Apa dia masih ngantuk? Lucu juga. Pei Wandong, aku sedang bicara denganmu. Lin Xiaoqiu. Kamu teriak-teriak apa? Kamu membuatku kaget. Kamu Sakit sekali. Sakit. Ini bukan mimpi. Pak Pei. Lin Xiaoqiu kenapa? Pak Pei. Ini bukan mimpi. Kamu bilang. Pak Pei, maaf. Sudah larut malam. Kenapa tidak tidur di asrama karyawan? Tidur di toilet. Oh, itu. Manajer Yo menyuruhku membersihkan semua toilet hotel sampai bersih. Kalau tidak besok aku harus pergi. Manajer Yo. Li Heng. Panggil Yo Da-jun untukku. Cepat pergi. Ya.
PI selalu mencariku. Kau yang membuatnya sepanjang malam. Membersihkan semua toilet. Oak and Lin Xiaoqiu. Aku akan membiarkanmu membersihkan toilet. Kau lari. PI selalu mengeluh. Pei selalu kau. Bisakah kamu mencarinya dengan santai? Tidak ada urusannya. Aku hanya bertemu. Jika aku tidak salah. Setiap area kebersihan hotel. Ini 3 shift. Setiap kelas setidaknya 3 orang. Dan persyaratan untuk toilet setiap hari sebelum jam 8 malam harus dibersihkan. PI selalu seperti ini. Sangat disayangkan. Malam ini. 2 pembersih lainnya. Semua cuti. Itu sebabnya aku mengatur pembersihan lemper. Ini bukan untuk takut. Mempengaruhi rasa pengalaman pelanggan. Bukankah ini tidak baik? Jadi kau merasa. 1 malam sendirian. Anda dapat menempatkan hotel. Apakah semua toilet dibersihkan? Kau biarkan dia lelah tertidur di kamar mandi. Apakah Anda tidak takut memengaruhi pengalaman tamu? Dan juga, dia tidak bertanggung jawab atas pembersihan lobi. Bagaimana cara dipindahkan ke toilet? Membersihkan toilet. Hey Toto, dia keluar dari pedesaan. Tidak mengerti apa-apa. Dan pendidikan terendah. Aku takut dia ditempatkan di lobi. Membuat tamu tidak bahagia. Aku tidak juga pikirkan tentang perusahaan. Apa yang terjadi di pedesaan? Haruskah kita didiskriminasi? Setelah masuk ke Hotel Yunding, seharusnya mendapatkan perlakuan karyawan yang adil dari Hotel Yunding. Orang yang tidak bermoral dalam kehidupan pribadi. Kok bisa begitu jujur dalam pekerjaan? Mana yang sebenarnya dirinya? Ya Pak Pei, saya salah. Karena ini perintah Anda. Maka toilet yang tersisa, Anda yang harus menyelesaikan. Lin Xiaoqiu. Toiletnya bersih sekali. Tapi hanya membersihkan toilet. Tidak akan belajar hal yang benar-benar penting. Besok kamu dipindahkan ke departemen kamar. Bertanggung jawab atas kebersihan kamar. Terima kasih Pak Pei. Pak Pei, bagaimana dengan saya? Sebagai pemimpin harus memberi contoh. Kalau malam ini tidak selesai membersihkan, besok langsung angkat kaki dari sini. Saya mengerti. Kamu dengar belum? Kemarin Pak Pei menghukum Yoda Jun untuk seorang petugas kebersihan. Disuruh membersihkan toilet semalaman. Yoda Jun si brengsek itu. Memang pantas. Ngomong-ngomong. Dari mana sih petugas kebersihan itu bisa punya pengaruh begitu besar? Jangan-jangan keluarga Pak Pei. Kayaknya yang baru datang. Namanya Lin Lin. Lin Xiaoqiu. Iya dia itu. Lin Xiaoqiu. Kamu benar-benar pandai berpura-pura ya? Di depan saya akrab seperti saudara. Tapi ternyata diam-diam mencuri pacar saya. Tidak bisa. Saya tidak bisa diam saja. Lin Xiaoqiu. Kamu mau apa ke kamar saya? Kamu. Sekarang seharusnya kamu tidak seharusnya. Sedang rapat. Bagaimana? Kenapa di kamar? Kenakan. Tutup pintunya. Lin Xiaoqiu. Jubah mandi ini bukan dari kamar lain yang kamu ambil. Maaf Pak Pei. Sekarang saya melepasnya. Suami sedang sibuk. Saya masuk. Pak Pei tidak ada di kantor. Kalau begitu di mana dia? Bu, kenapa Anda datang? Asisten Lee. Pak Pei tidak ada di kamar. Anda tahu di mana dia? Pak Pei siang ini akan menemui klien penting. Sekarang, seharusnya di suite khusus direktur. Ganti baju. Soit. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk dekat dengan Pak Pei. Asisten Lee, kalau begitu Anda tahu, suite khusus direktur. Bagaimana caranya? Kenapa tidak bisa dibuka? Apa saya salah kamar? Enak dipegang. Tidak. Kenapa justru aroma tubuhnya?
Seperti wanita malam itu, sangat mirip. Bahu Anda, apakah ada bekas luka? Bekas luka apa? Benar-benar. Sudah punya tunangan, masih memeluk dan memelukku. Apa yang kamu katakan? Ah, tidak ada. Aku pergi dulu. Berhenti. Kamu dari High County. Kamu dari High County. Kenapa terakhir kali kamu bilang dari Dow County? Aku salah ingat, tidak boleh. Kamu. Di bahumu, apakah benar-benar ada bekas luka? Nyonya. Ini adalah suite eksklusif Sio. Kamar tidur ada di sana. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kalau begitu kamu pergi saja. Demikian Kian. Tidak boleh dia tahu. Aku dan dia pernah berhubungan. Tidak ada. Bahuku tidak ada bekas luka. Aduh. Kamu cepat lepaskan aku. Kalau tidak aku akan melaporkanmu karena pelecehan. Suamiku, Kian. Dia kenapa datang? Kian melihat aku di sini. Pasti akan salah paham. Tidak boleh dia melihat. Kamu panik apa? Lin Xiaoqiu. suamiku, kalau begitu aku masuk ya. Suamiku, Kamu datang untuk apa? aduh, suamiku, aku sendirian di rumah sangat kesepian. Aku sangat merindukanmu. Suamiku, bisakah kamu menemaniku makan siang? Sebentar lagi ada klien penting. Mungkin tidak bisa menemanimu. Baiklah. Kalau begitu kamu malam ini pulang sama aku ya. Aku tunggu kamu. Kenapa lihat Kian peluk sama dia? Hatiku agak sedih. Lin Xiaoqiu, sadar dong, dia sekarang pacarnya Kian. Belum bisa dipastikan sepenuhnya. Aku usahain. Oh iya, saya Paul Yang Tara Kirta Kabersahan di sini. Oh, baru ada yang bersih-bersih. Aku mau ganti baju. Langsung suruh orangnya keluar. Suamiku tubuhnya bagus banget. Jangan sampai dilihat wanita lain. Aduh, ini kayaknya kurang dasi nih. Aku cariin ya. Di dalam lemari ya. Dasi ada di sini. Kita kan gak ngapa-ngapain. Ngomong apa sih? Suamiku, kamu ngomong sama siapa? Gak ada apa-apa. Aku mau pergi dulu. Kamu cepat istirahat ya. Ya, Perlu. Cepat pulang ya. suamiku. Nanti malam kamu harus pulang ya. Aku tunggu kamu. Aku usahain. Keluar dong. Perasaanmu ini. Kayak kita selingkuh aja. Jangan ngomong sembarangan. Aku cuma takut Kian. Nyonya direktur salah paham aja. Nyonya itu orang baik. Jangan sampai kamu kecewain dia. Dari nada bicaramu. Kamu kenal dekat sama Sukian-Kian ya? Enggak. Aku gimana? Mungkin dekat dengan istri direktur. Aku hanya merasa dia orang baik. Aku duluan keluar ya. Kalau di sekitarku, tidak ada wanita lain. Lupa tanya Pak Pei suka makan apa. Nanti malam, aku harus persiapkan dengan baik.
Sudah kuduga Pei Yuan dong. Masa sih nggak tertarik sama aku? Ternyata gara-gara kamu Lin Xiaoqiu. Orang kampungan dari desa. Berani-beraninya merebut priaku. Berani macam-macam sama priaku. Aku pasti akan membalasmu. Bu. Anda cari Pak Direktur ya. Di depan itu suite khusus Pak Pei. Kalau ada perlu apa-apa, silakan bilang sama saya. Saya baru keluar dari sana. Ada satu hal yang berhubungan sama manajer Yo. Saya bingung harus bilang atau enggak. Berhubungan sama saya. Sudahlah, lebih baik nggak usah. Bu silakan langsung bilang saja. Apa Pak Pei mau saya kerjakan sesuatu? Saya pasti akan selesaikan dengan baik. Bukan. Sudahlah. Saya lihat Anda juga bukan tipe orang begitu. Saya kasih tahu saja deh. Di hotel ini, ada petugas kebersihan. Namanya Lin. Lin siapa? Lin Xiaoqiu. Anda belum tahu ya? Barusan, dia datang ke Pak Pei melaporkan Anda. Dia bilang Anda memperlakukan karyawan dengan buruk dan menyalahgunakan jabatan. Apa? Dia berani datang ke hadapan Pak Pei untuk melaporkan saya. Ya, saya lihat Menerio. Anda biasanya baik padanya. Tak disangka, dia malah menusuk Anda dari belakang. Tapi tenang saja Hotel Yunding. Untungnya, Pak Pei orang yang bijaksana. Tidak langsung percaya kata-katanya. Gadis kecil yang tidak tahu diri ini. Saya pasti akan membuatnya tahu. Di sini, siapa yang berkuasa? Menerio. Untuk karyawan seperti ini, Anda harus memberinya pelajaran. Agar dia ingat. Kalau tidak nanti, bisa terjadi masalah besar. Ya. Istri benar. Terima kasih atas perhatian istri. Saya akan menghajarnya sekarang. Lin Xiaoqiu, kamu yang meminta. Jangan salahkan saya. Hei Kak Junhan, Saya hampir sampai di hotel Anda. Kita tunggu sebentar. Lalu pergi makan bersama. baiklah. Kamu tunggu saya di depan hotel. Saya akan menemui kamu setelah pulang Cepat kerja. datang. Apa yang kamu lakukan? Tidak usah bicara dulu Kak Junhan. Ya datang. Hari ini dapur kekurangan tenaga. Kamu bantu bawa semua bahan ini. Masukkan ke dalam ruang pendingin. Rapikan semuanya. Tapi Meneer, saya hampir pulang kerja. Saya masih harus membersihkan kamar Pak Pei. Aduh, kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma petugas kebersihan. APA yang saya suruh kamu lakukan. Kenapa nggak mau kerja di sini lagi? Cepetan pindah. Pindah, aku pindah. Cepetan. Meneer, aku masih di dalam Meneer. Ada orang nggak? Ada orang nggak? Tolong aku. Dasar licik. Hari ini adalah hari kematianmu. Lin Xiaoqiu mana? Menerio suruh aku bersih-bersih. Bilangnya Lin Xiaoqiu disuruh pindah barang. Mungkin habis pindah barang dia malas-malasan. Malas. Dia tuh, pengennya kerja terus sampai mati. Masa iya dia malas? Bajunya masih di sini. Dia suruh aku jagain bajunya. Dia pindah barang kemana? Oh, kayaknya ke ruang pendingin. Pei Zong. Aku nggak boleh tidur. Nenek masih nunggu aku pulang. Bawa dia hidup enak. Pei Zong. Tolong aku. Walaupun kamu ganteng, tapi kamu nggak boleh muncul lagi di mimpiku. Tahu nggak? Lin Xiaoqiu. Lin Xiaoqiu. Lin Xiaoqiu. Gak apa-apa kan? Kenapa setiap kali aku dalam bahaya, yang muncul selalu dia? Pei Zong.
kalau kamu nggak punya pacar. Bagus deh. Kamu bilang apa? Sudah baikan. Belum pernah lihat Pei Zong. Perhatian sama karyawan wanita kayak gini. Lin Xiaoqiu. Kamu emang beruntung banget. Terima kasih Pak Pei. Pak Pei. Maaf. Kalau tidak ditemukan tepat waktu hari ini, berita tentang karyawan Hotel Yunding meninggal karena kedinginan di ruang pendingin akan jadi headline. Kamu tahu apa dampaknya terhadap Hotel Yunding? Pak Pei. Pasti karyawan. Salah mengira dia sudah selesai. Baru menutup pintu. Sebelum menutup tidak diperiksa dulu. Setiap minggu ditekankan soal keselamatan. Kamu sama sekali tidak ingat. Saya pasti akan menegur mereka. Diberhentikan. Kalau ada kejadian lagi, posisi kamu sebagai manajer HR tidak perlu dipertahankan. Ya. Tidak akan ada kejadian lagi. Lin Xiaoqiu. Ini tidak bisa membunuhmu. Kamu tunggu saja. Kamu baik-baik saja. Ayo ke rumah sakit untuk diperiksa. Saya baik-baik saja. Xiaoqiu. Kak Junhan. Saya dengar kamu terkunci di ruang pendingin. Saya buru-buru datang. Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Ya. Pak Pei yang menyelamatkan saya. Kamu. Li Junhan. Teman. Lin Xiaoqiu. Halo. Kak Junhan sangat hebat. Dia juara ujian masuk perguruan tinggi dan satu-satunya dari desa yang diterima di Tsinghua dan Peking University. Tidak sehebat yang kamu katakan. Membuat Pak Pei tertawa. Memang sangat hebat. Waktu nilai ujian keluar dulu, bahkan pejabat kabupaten datang ke desa kami. Kamu adalah kebanggaan seluruh desa kami. Kalau begitu aku ajak kamu. Makin Sichuetu. Pei Zong mau ikut juga. Pei Zong tidak usah ikut. Dia masih harus menemani istrinya. Kita jangan ganggu dia. Baiklah. Kalau begitu, lain kali kita ajak Pei Zong. Terima kasih Pei Zong. Kalau bukan karena kamu hari ini, mungkin aku sudah tidak ada. Masih ada hati nuranimu. Baju ini kamu pakai dulu untuk menghangatkan diri. Tidak usah merepotkan Pei Zong. Aku juga punya baju. Gar Xiaoqiu. Tidak perlu mengembalikannya. Kalau begitu kami pergi dulu. Apakah Lin Xiaoqiu tinggal di asrama karyawan? Jam berapa jam malam di asrama karyawan? Pei Zong kami ini asrama karyawan, bukan asrama kampus. Tidak ada jam malam. Kalau ada karyawan yang tidak pulang malam, terjadi sesuatu bagaimana? Hubungi bagian logistik. Segera ubah peraturannya. Setiap malam jam 10. Tidak. Harus kembali ke asrama sebelum jam 9. Kalau karyawan sedang pacaran, tinggal semalam di hotel lower. Kami juga tidak bisa mengatur. Pei Zong memang aneh. Terhadap Lin Xiaoqiu. Terlalu perhatian ya. Kamu bilang apa? Aku segera pergi. Kenapa melihat dia pergi dengan pria lain? Aku sangat marah. Pei Zong, Nyonya menyuruh saya bertanya pada Anda. Apakah Anda akan pulang malam ini? Katakan padanya, saya akan pulang sekarang. Anda kenal baik dengan bos Anda. Tidak juga. Saya hanya seorang petugas kebersihan. Bagaimana mungkin kenal baik dengan bos? Tapi saya lihat dia. Sepertinya sangat peduli pada Anda. Bagaimana mungkin? Hari ini kebetulan ketemu bos. Dan bos akan segera menikah. Katanya Kian juga sudah keluar dari desa. Juga di kota. Besok kita ajak dia keluar. Kita kumpul-kumpul yuk. Kian. Apa ada apa? Kak Junhan. Tunangan bos saya adalah Kian. Anda bilang, Kian adalah tunangan Pei Yuandong. Pei Yuandong adalah pewaris grup PI. Kalau begitu Kian nanti, bukan jadi nyonya direktur. Tapi dia tetap teman baik kita. Hanya saja, sekarang jarang bisa ketemu dia. Nanti saya ajak Anda nonton film. Anda bilang sebelumnya, sudah lama tidak nonton film. Nanti habis makan, saya ajak Anda nonton film.
Karyawan harus kembali ke asrama sebelum jam 9. Jam 9. Asrama karyawan juga ada jam malam. Kak Junhan, nanti habis makan, mungkin tidak bisa temani Anda nonton film. Tidak apa-apa. Nanti akhir pekan saya ajak Anda lagi. Yuk makan. Jangan pikirkan itu lagi. Malam ini, aku harus bisa menguasai Pei Yuandong. Nyonya, tuan muda sudah pulang. Suamiku, kamu sudah pulang. Aduh, aku sudah menunggumu lama. Kamu lapar tidak? Kalau tidak, aku suruh pelayan buatkan makanan untukmu. Oh, tidak lapar. Piyama ini bagus. Ini, aku sengaja memilihnya untukmu. Suamiku, kamu suka tidak? Apakah benar dia waktu itu? Suamiku, Bekas lukamu ini. Oh, bekas luka ini, dari dulu waktu terluka. Ada apa? oh. Tidak ada apa-apa. Kalau tidak salah ingat, Lin Xiaoqiu di sini. Ada bekas luka. Wanita yang tidak tegas, tidak akan bisa berdiri tegak. Suamiku, sudah larut. Ayo kita tidur. Tapi kenapa baunya? Berbeda sekali dengan waktu itu. Justru Lin Xiaoqiu. Kamu, sebelumnya pakai sabun mandi apa? Bau tubuhmu, dengan waktu kita bersama dulu, agak berbeda. Wajahnya saja sudah tidak ingat, tapi baunya masih ingat. Sejak datang ke sini aku ganti yang baru. Bau ini kamu tidak suka. Tidak yang penting kamu suka. Aku tiba-tiba ingat. Ada urusan di kantor yang harus diselesaikan. Malam ini kamu tidur sendiri. Hei sayang-sayang. Lin Xiaoqiu, pasti kamu yang berbuat ulah. Sampai Pei Yuandong nggak mau nyentuh aku. Hei, aku tanya. Dulu di kampung, kamu pakai sabun mandi apa? Yang biasa dijual di warung kampung. Aku bawa 2 botol dari kampung. Mau nggak? Besok aku datang ambil. Seseorang yang berasal dari desa. Bisa apa melawan aku? Kian-kian. Ini semua barang khas dibawa Junhan Ge dari kampung. Telur ini beli dari Busang. Telur asli kampung lo. Udahlah. Ini kafe mewah, bukan pasar ramai di kampung. Jangan malu-maluin, cepat berdiri. Maaf ya, Junhan Ge bawa banyak makanan enak. Aku terlalu senang, nggak tahan. Sabun mandi bawa nggak? Semua di keranjang. Kian-kian. Bukannya kamu bilang sabun ini terlalu murah. Baunya nggak enak. Kalau bukan buat bisa deket Pei Yuandong, siapa yang mau pakai barang murah begini? Setelah lama di luar jadi kangen baunya. Kian-kian. Junhan Ge juga di Haicheng. Bisa nggak kita makan bareng? Nanti dulu deh. Hei Xiaoqiu. Junhan Ge suka sama kamu ya? Baru sampai Haicheng langsung cari kamu. Junhan Ge, dia kan mahasiswa lulusan Qingbei. Masa ia suka sama aku? Masa nggak mungkin. Dulu di kampung, dia selalu nempel sama kamu. Ini kabar pertama yang aku beritahu saat diterima kuliah. Tahu kamu kerja di Haicheng, langsung pindah kerja ke sini. Ini namanya cinta dong? Aduh Xiaoqiu. Lagi pula di hotel kamu juga cuma jadi cleaning service. Mending resign aja. Menikah sama Junhan biar hidup enak. Enggak. Gak mungkin lah. Aku sama Junhan cuma teman. Lagi pula kerjaanku sekarang udah bagus dari bagian kebersihan. Udah pindah ke bagian kamar, lihat kan? Ya tetap cleaning service dong.
Xiao Qiu, atau kamu mau nikah sama orang yang lebih kaya? Sekarang aku punya kenalan. Asal aku ngomong sama Yuan Dong, bisa kenalin kamu sama anak orang kaya. Jadi kamu bisa kayak aku. Makan enak tiap hari. Gak perlu kerja lagi. Tapi aku gak mau nikah sama anak orang kaya. Aku mau cari cinta sendiri. Lagi pula gajiku udah naik. Setiap bulan bisa kasih nenek 2.000 yuan lebih. Nanti kalau udah nabung cukup, aku mau ajak nenek tinggal bareng. Xiao Qiu, kamu memang polos banget. Pantas aja kerja seumur hidup. Udah deh, sampai sini aja. Aku ada janji ke salon. Ini semua telur kampung asli. Nutrisinya tinggi kok layan. Jangan sampai rusak ya. Iya tahu. Aku aja tiap hari makan sarang burung walet gak habis-habis. Masa makan telur kampung dari desa terpencil? Orang kampung ya tetap orang kampung. Gak bakal bisa jadi orang kaya. Pei Zong, kamu udah pulang. Lin Xiaoqiu. Junhan bawa ayam kampung dari desa. Untuk berterima kasih karena kamu menyelamatkan aku kemarin. Aku memasaknya menjadi sup. Li Junhan. Kamu kenal dekat dengannya ya? Kami tumbuh besar bersama sejak kecil. Tentu saja kami sangat dekat. Kamu minum berapa banyak sih? Xiao Pei, minumlah sup ayam untuk menghilangkan mabuk. Aromanya masih sangat familiar. Apa benar ada bekas luka di bahumu? Xiao Pei, kamu sudah terlalu mabuk. Tapi kenapa? Kamu dan wanita yang menyelamatkanku. Aromanya sangat mirip. Sebenarnya, hari itu, Pei Yuandong, kamu benar-benar gila. Tapi kenapa? Hanya saat berhadapan dengan Lin Xiaoqiu, aku kehilangan kendali. dia akan segera menikah dengan Qian Qian. Bagaimana mungkin aku? Tidak boleh Xiao Pei. Xiao Pei, istrimu sangat baik padamu. Kita tidak bisa seperti ini. Bagaimana jika aku tidak punya istri? Pei Yuandong, kamu bicara apa sih? Xiao Pei, kita tidak bisa seperti ini. Mungkinkah? Aku benar-benar jatuh cinta pada Lin Xiaoqiu. Lin Xiaoqiu. Aku bilang Xiao Pei akhir-akhir ini. Kenapa selalu mengejarku? Ternyata, kamu si manis ini yang memikatnya. Nyonya, aku baru saja melihat Lin Xiaoqiu keluar dari kamar Xiao Pei. Ini tengah malam. Dia pasti ingin naik jabatan. Dengan naik ke tempat tidur Xiao Pei, dia berani menggoda Xiao Pei. Nyonya, jika kamu tidak mengendalikannya, Xiao Pei benar-benar akan tergoda olehnya. Naik ke tempat tidur priaku tengah malam. Masih berpura-pura suci dan polos. Lin Xiaoqiu, kamu sendiri yang cari mati. Aku kasih tahu. Apapun caranya, kamu harus buat Pei Zong benci dia. Nanti kalau aku jadi istri direktur, pasti aku tidak akan lupa kasih kamu keuntungan. Pei Zong, apa kamu ada salah sama Lin Xiaoqiu? Kok beberapa hari ini dia lihat kamu langsung pergi? Berhenti. Lin Xiaoqiu. Sudah berani ya, perintah bos aja tidak didengerin. Aku tidak dengar. Kok kayaknya kamu dengar?
tapi pura-pura tidak dengar. Kenapa beberapa hari ini kamarku bukan kamu yang bersihkan? Aku tuker shift sama orang. Kerja bisa sembarangan tuker shift. Besok-besok kamarku cuma kamu yang bersihkan, sehari 3 kali. Sekalipun tidak boleh kurang. Oh, sekarang juga langsung bersihkan. Lin Xiaoqiu. Kamu ngapain ngindar? Apa aku serem banget? Pei Zong. Aku lagi bersih-bersih. Malam itu, Aku tidak ingat. aku mabuk. Tapi tidak sampai tidak sadar. Aku tahu apa yang aku lakukan. Untuk yang tanpa izin kamu, mencium kamu. Aku minta maaf atas perbuatanku. Tapi aku... Pei Zong. Apakah kamu pernah mikirin istri kamu? Dia sangat menyayangimu. Kok kamu bisa ngomong begitu? Kalau tidak ada dia, kalau aku tidak punya tunangan. Aku sama dia cuma karena kecelakaan. Kita tidak ada perasaan. Justru, sejak kamu datang ke hotel ini, aku terus tertarik padamu. Selama ini aku juga terus merenungkan diriku sendiri. Mengapa aku begitu peduli padamu? Sekarang aku akhirnya memutuskan. Aku memang menyukaimu. Aku ingin kamu tahu perasaanku, jika memungkinkan. Aku harap kamu bisa memberiku kesempatan. Aku akan mengurus semuanya. Aku. Pei Zong. Aku sangat berterima kasih karena Anda menyukaiku. Tapi aku sangat-sangat mengerti posisiku sendiri sebagai pemimpin. Anda adalah pemimpin yang baik. Tapi dalam hal perasaan, Anda menggunakan kecelakaan. Tidak ada perasaan sebagai alasan untuk tidak bertanggung jawab pada orang lain. Aku harap Anda bisa serius dalam setiap hubungan, termasuk hubungan Anda sendiri. Ah. Apa yang terjadi? Aku diracuni. Ah, lepaskan aku. Tolong, Tenang, aku akan bertanggung jawab padamu. lepaskan aku. Suamiku? Terima kasih. Cium dong. Oh, Lin Xiaoqiu. TAMU VIP Papa Arsan. Sudah check out. Segera periksa dan rapikan. Cepat sedikit. Kalau kamu terlalu lambat, mempengaruhi tamu check out. Aku potong performamu. Lin Xiaoqiu. Kali ini kamu pasti akan dipecat. Aku akan ganti nama belakangku. Manager Yo. Manager Yo, Anda mencari saya. Tuan Fu, coba lihat. Apakah dia yang membersihkan kamar Anda hari ini? Ya pasti dia. Tahan dia. Kamu ngapain? Kenapa aku ditahan? Tuan Fu kehilangan dompetnya saat check out hari ini. Dompetnya hilang. Kamu satu-satunya yang masuk ke kamarnya. Kamu yang paling dicurigai. Tuan Fu, saya memang masuk ke kamar Anda, tapi saya tidak melihat dompet itu. Ada atau tidak? Nanti kita lihat. Manager Zhou. Dompetnya ditemukan di troli kebersihan. Bagus juga kamu. Lin Xiaoqiu. Kamu berani sekali mencuri barang tamu. Saya tidak. Saya tidak mengambilnya. Manager Pei, ada masalah. Lin Xiaoqiu kena masalah. Barang bukti sudah ada. Kamu masih mau membela diri apa? Saya tidak. Pasti ada orang yang sengaja menjebak saya. Tidak percaya. Kamu bisa cek CCTV. CCTV. Sayang sekali. Kemarin teknisi bilang, CCTV-nya rusak. Belum diperbaiki. Saya bilang juga kok rusaknya pas sekali. Mungkin, kamu sengaja merusaknya. Lin Xiaoqiu. Kalau kamu tahu diri hari ini,
Pergi sendiri. Saya masih bisa memberimu kesempatan. Kalau tidak, Bagaimana bisa hotel punya karyawan sepertimu yang tidak jujur? Benar-benar merusak nama Hotel Yunding. Cepat panggil polisi. Bawa ke kantor polisi. Sekalian periksa dia. Lehate APA dia mencuri Barring Lane. Ya. Kalian ngapain? Jangan ganggu aku. Jangan bergerak. Aku tidak. Kamu ini memang tidak tahu diri. Berhenti. Manager Pei. Lin Xiaoqiu mencuri uang tamu. Aku cuma ikut prosedur. Aku tidak. Prosedur itu untuk melindungi orang, bukan untuk menuduh orang. Sembarangan menggeledah. Melanggar hak asasi. Ini yang kamu sebut ikut prosedur. Manager Pei. Bukti sudah jelas. Dompet tamu yang hilang ada di troli kebersihannya. Demi nama baik Yunding, hari ini dia harus dipecat. Diusir dari Yunding. Sebagai manajer, cara kamu mengambil keputusan terlalu gegabah. Manager Pei, aku cuma ingin menjaga nama baik Hotel Yunding. Dia cuma anak desa yang cari kerja. Mungkin seumur hidupnya, belum pernah lihat uang sebanyak itu. Lalu timbul niat jahat. Mencuri uang. Meskipun aku dari desa, tapi aku bekerja dengan tangan sendiri, menghasilkan uang dengan jujur. Aku tidak mencuri. Omong kosong. Hari ini kalau kamu tidak bisa tunjukkan bukti, siapapun datang tidak bisa menyelamatkanmu. Manager PI, jangan-jangan kamu mau membela gadis desa ini. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Saya pasti akan bersikap objektif, tidak memihak siapapun, karena ini soal bukti. Maka kita bisa memeriksa rekaman CCTV hotel. Hei Zong, Anda belum tahu ya? Rekaman CCTV hotel sudah sengaja dirusak olehnya. Fasilitas CCTV hotel kami dilengkapi dengan sistem keamanan tercanggih di dunia. Sekarang Anda bilang, hanya dia sendiri mudah merusaknya. Ini, siapa tahu dia pakai cara apa? Mungkin ada komplotannya. Pokoknya CCTV hotel kemarin sudah rusak. Siapa bilang CCTV rusak? Simiwa tolong lihat. Ini rekaman CCTV yang sebenarnya. ternyata orang ini jahat sekali, jahat sekali. Ini tidak mungkin. Saya sudah jelas. Tapi, ada satu hal yang Anda benar. CCTV kemarin memang rusak. Tapi yang merusak bukan dia. Tapi Anda. Yo Dajun sengaja merusak sistem keamanan hotel. Memfitnah dan menjebak. Yo Dajun, saya rasa Anda sampah hotel ini. Pei Zong, saya hanya bercanda. Bercanda. Tindakan Anda sekarang sudah melanggar hukum berat. Dan juga, Anda menyalahgunakan jabatan untuk melecehkan karyawan wanita. Li Mei sudah mengaku sendiri. Pei Zong, saya difitnah. Saya tidak melakukan. Saya tidak punya banyak kesabaran. Bukti transaksi antara kamu dan Yo Dajun sudah lama saya dapatkan. Saya hanya memberimu satu kesempatan. Saya tanya sekali lagi. Apakah kamu mau tampil sendiri, mengakui Yo Dajun? Kak Mei, Terakhir kali melihatmu minum obat tradisional, Pei Zong langsung curiga pada Yo Dajun. Sudah lama menyuruh saya menyelidiki secara rahasia. Tapi Li Mei tetap tidak mengaku. Kali ini Pei Zong melihat Yo Dajun ingin menjebakmu. Langsung turun tangan untuk interogasi. Baru Li Mei mengaku. Sudah lama saya tidak melihat Pei Zong yang sekeras ini. dia melakukan semua ini untuk saya. Pei Zong, dia itu. Setiap kali ada karyawan baru, karyawan muda, dia selalu menyuruh saya menggunakan cara tertentu, mengirim ke kamarnya. Kalau bukan karena bertemu Pei Zong waktu itu, Lin Xiaoqiu ini mungkin sudah jadi korban kejahatannya. Kamu ini, kamu mungkin hari saya. Yo Dajun, kamu tidak berguna. Yo Dajun, karaktermu buruk, menyalahgunakan kekuasaan, sama sekali tidak layak jadi karyawan Hotel Yunding. Mulai hari ini, kamu dipecat. Dan akan segera dilaporkan ke polisi. Pei Zong, jangan. Kakek saya dulu pernah menangkis pisau untuk Pei Zong senior. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Pei Zong, saya hanya sesaat tidak sadar.
Berikan saya satu kesempatan lagi. Tidak ada jaminan aman selamanya. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kamu sama sekali tidak layak jadi karyawan hotel. Ambil. Terima kasih. Anak desa kampungan. Gak bisa diusir. Lin Xiaoqiu, kamu tunggu saja. Kamu karyawan hotel. Dan kamu tidak bersalah. Aku percaya kamu. Terima kasih. Xiaoqiu, Kak Junhan, kamu baik-baik saja. Kamu diganggu. kok kamu bisa datang? Kamu telepon aku tapi gak ngomong. Aku dengar ada suara ribut di sini. Langsung buru-buru ke sini. Mungkin gak sengaja kepencet. Aku punya obat. Gimana kalau cari dokter buat periksa kamu? Gak usah. Terima kasih Pak Pei. Pak Pei, gak usah repot-repot. Aku bawa Xiaoqiu ke rumah sakit. Aku punya. Pak Pei boleh minta cuti gak? Gak boleh. Pak Pei, karyawan cedera aja gak dikasih cuti. Gak masuk akal. Ya, Ayo aku antar kamu ke rumah sakit. Lin Xiaoqiu, kamu cuma cewek desa yang kerja di kota. Hari ini aku mau kamu lihat. Siapa yang paling tinggi derajatnya? Hei Xiaoqiu, kamu ada waktu gak hari ini? Datang ke rumahku yuk. Aduh, makan pelan-pelan dong. Gak usah ke rumah sakit kok. Gak perlu aku gak cedera. Ngapain buang-buang uang ke rumah sakit? Barusan Kian-Kian yang telepon kamu. Menyuruhmu untuk membersihkan kamarnya ya. Ya, Kian-Kian bilang pembantu mereka sedang cuti. Aku merasa, sejak Kian-Kian menjadi nyonya rumah mewah, dia berubah. Kalian kan tumbuh besar bersama. Teman, dia ini memanfaatkanmu sebagai pembantu. Masa sih? Dia tahu aku ingin mencari uang dan ingin membantuku mendapatkan lebih banyak. Xiaoqiu, sebenarnya kamu tidak perlu bekerja sekeras ini. Asalkan kamu mau. Tidak apa-apa kok. Uang yang aku dapatkan sekarang jauh lebih banyak daripada di desa. Dan bosku juga memindahkanku ke departemen lain. Naik gaji. Sekarang aku bisa menabung banyak setiap bulan. Nanti aku juga akan membawa nenek ke kota. Xiaoqiu, Ya, kamu selalu menyebut bosmu. Apakah kamu suka padanya? masa sih? Dia kan CEO dan tunangan Kian-Kian. Mana mungkin aku suka padanya? Benar. Dia kan tunangan Kian-Kian. Ya, dia tunangan Kian-Kian. Lin Xiaoqiu, kamu harus menjaga jarak dengannya. Wah, waktunya sudah mepet Junhan. Aku harus pergi dulu. Jauh nih aku antar saja. Tidak usah, aku masih harus membereskan barang-barang. Nanti aku naik bus saja. Junhan, sampai jumpa. Hei, Sampai jumpa lagi. Wow. Ini villa Bos Pei. Cantik sekali. Anda tamu yang diundang nyonya ya? Saya Wang Ma. Berikan barangnya padaku. Ah, tidak usah. Ini oleh-oleh dari kampung halaman saya. Sangat berat. Bagaimana kalau Anda kasih tahu saya dapur di mana? Saya bawa sendiri. Baik, saya antar Anda. Berat ya? Orang yang sejenis bergaul. Semuanya orang yang tidak pantas. Xiaoqiu, Anda datang. Kian-Kian. Wang Ma, Anda turun dulu. Xiaoqiu Anda datang. Anda duduk. Kian-Kian.
Om dan Tante mengirim banyak barang untukmu. Mereka bilang, teleponmu tidak bisa dihubungi. Jadi dikirim ke sini. Bagaimana kalau Anda telepon mereka, agar mereka tenang? Aduh, saya sibuk setiap hari. Mana ada waktu untuk telepon mereka. Lagi pula, saya menikmati hidup di kota. Saya mengirim banyak uang setiap bulan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Om dan Tante juga khawatir padamu. Mereka bertanya, kapan bawa pacar pulang? Xiao Qiu, Anda belum tahu ya? Yuan Dong melamar saya. Kami segera akan bertunangan. Kalau sudah bertunangan, pasti akan menjemput mereka. Xiao Qiu datang. Aduh, kamu bilang, aku nemu pria yang begitu baik. Kamu pasti senang buat aku kan? Senang. Yang penting kamu bahagia. Meskipun kita sahabat baik, tapi Yuan Dong belum tahu hubungan kita. Aku ini istri Pak Pei. Kamu cuma tukang bersih-bersih di hotel. Aduh, aku takut kalau ini ketahuan. Orang lain bakal ngira aku kasih kamu koneksi. Kamu tahu kan, Yuan Dong, dia paling benci nepotisme. Xiao Qiu, kamu nggak marah sama aku kan? Masa sih? Aku tahu, kamu cuma mau lindungin aku sama Pak Pei. Aku tahu, kita sahabat baik banget. Siapa yang sahabat sama kamu? Anak desa, kampungan? Hari ini, pembantu yang biasa bersih-bersih di rumah cuti. Aku suruh kamu datang buat bersih-bersih. Kamu nggak kesel kan? Nggak kok. Bersih-bersih, aku jago banget. Aku jamin, rumah kamu bakal Bersih kinclong. Dari mana datangnya si pincang ini? Berhenti. Apa kamu tukang masak sementara ya? Kenapa nyari orang pincang? Terus, sepatu kamu kotor banget. Kamu nggak tahu aturannya. Kalau masuk rumah orang, harus pakai alas kaki. Aku babysitter sementara. Kamu adalah Pei Yuan Dong, istri yang dia cari di luar itu ya? Kamu ini siapa? Nama Pei Yuan Dong itu, boleh kalian panggil begitu. Pergi, pakai dulu sarung kaki baru masuk. kian-kian. Setelah masak, bersihkan dapur dengan baik. Kalau malas, aku tidak akan memaafkanmu. Huh. Tante, kaki Anda sakit ya? Silakan duduk dulu. Kaki Anda tidak apa-apa kan? Beberapa hari yang lalu, tidak sengaja terkilir. Nona muda, apakah kamu bekerja di sini sebagai pembantu? Kenapa aku tidak pernah melihatmu? Saya Kian. Saya karyawan di grup Yunding. Hari ini, Nyonya muda menyuruh saya datang untuk bersih-bersih sementara. Nyonya. Dia itu nyonya apa sih? Kamu kerja di grup Yundong ya? Kalau begitu kenal tidak dengan Pei Yuan Dong? Kenal dong. Dia CEO kami. Dia itu. Kalian disuruh ke sini untuk bekerja. Mau tidak mau dibayar. Nyonya kami segera mulai. Tante duduk saja di sini tunggu saya istirahat. Kaki Anda tidak enak. Saya yang kerja tapi gaji tetap untuk Anda. Wah, jadi malu. Tidak apa-apa, saya masih muda, cepat kerjanya. Nama kamu siapa? Xiao Qiulin Xiao Qiu. Kamu benar-benar baik dan rajin. Kalau kamu jadi menantu saya pasti senang sampai terbangun dari mimpi. Tante, saya sudah selesai membereskan. Sekarang saya akan naik bus. Mau ikut sama saya? Baiklah, NAK kamu doyun saja. Saya masih harus menunggu sebentar. Nanti setelah anak saya kembali baru saya pergi. Anakmu juga kerja di sini ya? Anak saya tinggi dan tampan. Tapi sayangnya agak kurang pintar. Sulit membedakan orang. Nanti kalau ada kesempatan, saya perkenalkan dia padamu. Oke, baiklah. Kalau begitu tante saya duluan ya. Hei, kenapa kamu masih duduk di sini? Cepat bangun. Sofa ini bukan untukmu. Kamu tahu siapa saya? Masa sofa ini tidak boleh saya duduki? Kamu cuma pekerja sementara. Jangan sok suci.
Cepat bangun. Sofa ini bukan untuk wanita sepertimu. Pei Yuandong kenapa memilih wanita sepertimu? Wanita untuk jadi istrinya. Kamu ngomong sama siapa? Kamu percaya tidak saya bisa membuatmu diusir? Saya beritahu kamu, ini kawasan villa mewah. Bukan tempatmu untuk bertindak semaumu. Sukian-kian kamu sedang apa? Dia ibuku, bukan pembantumu. Dia ibumu. Maaf. Tante, saya tidak tahu kalau Anda ibu Yuandong. Kalau saya tahu, pasti tidak akan berani marah pada Anda. Bukan ibu Yuandong, berarti boleh diremehkan, boleh dimarahi. Ini calon menantu yang kamu pilih untuk keluarga Pei. Suamiku aku, belum mengurus surat nikah. Kata suami, tidak bisa sembarangan diucapkan. Sudah ada Lin Xiaoqiu yang merepotkan. Sekarang ada wanita lain lagi. Pergi ke atas dulu. Cepat pergi. Ibu duduk dulu. Menantu yang kamu cari ini, hatinya tidak baik, perilakunya buruk. Aku tidak suka. Dia juga tidak layak masuk ke keluarga Pei. Ibu beri aku waktu. Aku bisa mengatasinya. Mengatasi apa? Kasih dia uang, suruh dia pergi. Kamu lihat Ibu Wang, baru dengar suaranya. Wajahnya langsung pucat. Dia anggap aku pembantu saja. Masih bersikap sombong. Seperti nyonya rumah. Belum masuk pun sudah begini. Kalau sudah masuk, dia pasti akan lebih berkuasa. Ah, ibu. Aku tidak minta kamu cari yang setara. Tapi paling tidak karakternya baik. Dia seperti ini. Aku tidak sanggup. Dia panggil aku ibu mertua. Kamu lihatlah. Ah, ibu. Jangan marah, ibu. Ibu. Sukian-kian. Kamu. Suami aku salah. Ibumu tidak suka aku ya? Aku tahu pasti meremehkanku. Menganggap aku tidak layak untukmu. Tapi aku takut kehilanganmu. Jadi aku tidak bisa melihatmu. Tidak bisa menahan emosi. Suami maafkan aku ya? Kian-kian. Mari kita bicara. Suami, kamu lupa kata-kata itu hari itu. Kamu bilang akan bertanggung jawab padaku. Aku sudah jadi milikmu. Kamu tidak akan ingkar janjikan. Jangan banyak pikiran. Nanti minta maaf sama ibuku aja. Benarkah? Suamiku, kamu baik sekali. Aku masih ada urusan. Kamu istirahat yang cukup. Suamiku. Mengganggu rencanaku. Nyonya tua, kok datangnya nggak kasih kabar dulu? Pei Zong belum masuk kerja hari ini. Anak durhaka yang buta itu. Ngapain aku cari dia? Aku cari menantuku. Gak ada hubungannya sama dia. Nyonya tua. Istri direktur. Dia di villa. Nggak di hotel. Mau aku antar pakai mobil. Aku cari menantu yang lain. Kamu gak usah ikut aku. Pei Zong. Nyonya tua datang ke hotel. Kata dia mau cari menantu. Oh maaf, Anda baik-baik saja, Tante. Xiaoqiu akhirnya ketemu kamu. Tante, Anda nggak lagi kerja di villa. Malah kerja di hotel kami. Nah itu pas banget. Hotel kami, gajinya bagus. Bosnya juga baik. Bos kalian namanya Pei Yuandong ya? ST, itu nama bos. Nggak boleh sembarangan disebut. Orang lain gak boleh. Tapi aku boleh. Anak baik. Kamu sudah menikah. Punya pacar nggak? Nggak. Itu bagus sekali. Aku akan memperkenalkan anakku padamu. Tingginya 180 cm. Tidak merokok, tidak minum alkohol. Tampannya juga. Kamu pasti puas kalau lihat. Bu, aku belum mau pacaran sekarang. Kenapa? Jangan-jangan kamu sudah ada yang di hati. Lin Xiaoqiu, kamu ngapain? Kamarnya sudah beres belum? Malah malas-malasan di sini. Orang asal-asalan dari mana ini? Ini lantai VIP. You can tempat. Sembarang orang bisa masuk. Cepat pergi dari sini.
Manajer Liu, dia yang ikut bersih-bersih hari ini, belum sempat ambil seragamnya. Lambat banget sih. Bisa nggak cepat sedikit? Tamu-tamu ini sebentar lagi check-in. Spray baru sudah habis. Aku turun ambil sekarang. Tamu-tamu ini sebentar lagi naik. Sekarang turun ambil masih sempat nggak? Ini kan ada. Ini spray bekas yang baru diganti. Dibilangin bodoh emang beneran bodoh. Yang penting nggak kelihatan kotor. Langsung pasang aja. Jangan bikin masalah. Manajer Liu ini nggak boleh. Spray bekas ini belum dicuci, belum disterilkan. Ini nggak sesuai standar kebersihan hotel. Apalagi, standar kebersihan hotel bintang 5. Ini juga nggak menghargai tamu. Dibilangin kepala batu. Spray aja bisa bikin orang mati ya? Kalau bau, semprot aja parfum lagi. Kalau sampai tamu telat check-in, mempengaruhi performa kerja aku. Kamu selesai. Manajer Liu, walaupun waktunya mepet, kita nggak boleh begini. Aku sekarang ambil spray baru. Kamu ini siapa? Seorang petugas kebersihan berani bicara soal prinsip sama aku. Aku manajer departemen kamar. Aku yang bilang. Aku perintahkan kamu segera ganti sekarang. Dia benar. Kamu yang salah. Cuma manajer departemen kamar. Gaya pejabatnya besar sekali. Kamar VIP top di Hotel Yunding. Biaya 1 malamnya bisa sampai puluhan ribu yuan. Spray harus diganti setiap hari. Dan harus yang baru. Kamu main-main saja. Biarkan tamu tidur pakai spray lama. Kamu ini perempuan siapa? Berani-beraninya mengajariku. Karena aku Ibu Pei Yuan Dong, pemegang saham terbesar Hotel Yunding. Kamu, Ibu Pei, pemegang saham terbesar lagi. Wah, lucu sekali. Siapa yang tidak tahu? Ibu Pei beberapa tahun ini selalu di luar negeri. Nenek-nenek ini pakai baju tidak bermutu. Berani mengaku sebagai Ibu Pei. Kalau sampai ketahuan Pak Pei, kamu tidak akan tahu bagaimana matimu. Kalau tidak percaya, bisa panggil Pei Yuan Dong ke sini. Aku mau lihat bagaimana aku mati. Pak Pei bisa kamu temui sesuka hati. Betul katamu, dia memang bisa temui sesuka hati. Pak Pei, nenek-nenek itu bilang, dia ibumu. Aku sedang usir dia. Ibu, kenapa tidak bilang dulu? Anda benar Ibu Pei. Kalau aku bilang dulu, bisa lihat pertunjukan bagus ini. Kamu ganti spray baru dengan yang lama. Abai nama baik Hotel Yunding. Kamu benar-benar berani. Pak Pei, Ibu Pei. Aku cuma pengen cepat nyelesain tugas. Biar tamu bisa cepet nginep. Reputasi Hotel Yunding terbangun dari setiap detailnya. Lu pakai spray bekas buat tamu. Ini nggak boleh banget. Lu sendiri ke HR buat ngurus ini. Soal kelalaian lu bakal dihukum sesuai aturan perusahaan. Pei Zong, Mau aku suruh orang anterin lu ke sana? nah. Lin Xiaoqiu hari ini performanya bagus. Lin Xiaoqiu, mulai hari ini, lu naik jabatan jadi wakil manajer departemen kamar. Semoga lu bisa terus lebih baik. Jaga standar pelayanan lu. Serius Pei Zong, aku pasti bakal kerja lebih giat lagi. Nggak bakal ngecewain kepercayaan lu. Terima kasih Pei Zong. Tante, Anda ini Nyonya Pei ya, yang dulu sama Pak Pei bikin hotel bareng, sampai akhirnya bikin grup Pei. Kalian berdua kenal. Dia anak saya. Gimana menurutmu? Cocok nggak buat jadi pacarmu? Ngomong apa sih? Xiaoqiu itu calon menantu yang aku mau. Kalau aja, kalian cocok. Besok langsung ke kantor catatan sipil buat nikah. Nikah kilat. Tante salah paham. Pei Zong itu bos saya. Bos kenapa? Bos nggak boleh. Pacaran nikah punya anak. Kamu bilang aja, suka nggak sama dia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya belum mau pacaran atau nikah. Saya duluan ya. Anak yang baik. Kalau bisa jadi menantuku, baguslah. Salah kamu, cari orang juga nggak pakai mata. Kak Xiaoqiu. Siang nanti, ikut aku makan di kantin yuk. Kantin ada enak-enaknya apa? Aku ajak kamu makan enak di luar. Kalian jangan bikin ribut. Dia masih harus periksa kebersihan kamar sore ini. Harus istirahat yang cukup. Lah kenapa? Makan gak ganggu kok. Kamu bilang dia sibuk sampai nggak ketemu. Ya sibuk itu. Lin Xiaoqiu dari dulu memang baik sama orang. Banyak yang suka. Sekarang, dipromosikan jadi wakil manajer departemen kamar. Yang suka sama dia makin banyak. Katanya, sekarang dia punya banyak yang ngejar. Setiap hari loker di ruang ganti.
Penuh sama surat cinta dan hadiah. Gimana kalau aku panggil wakil manajer Lin ke atas? Buat lapor kerja ke Bapak. Biar dia lapor dengan baik. Suka ya suka aja. Nggak usah pura-pura ada urusan. Dia mana? Dia minta cuti siang ini. Sudah pergi. Cuti. Siapa yang ngasih izin? Aku kok nggak tahu. Manager pay. Cuti dia. Cuma perlu izin dari HRD. Dia pergi kemana? Blind date. Apa? Blind date. Sama siapa? Manager pay. Manager pay kita begini nggak baik deh. Masa berani ngomong? Suruh cari orang aja gak ketemu. Orang lagi cari jodoh. Gimana aku tahu di mana? Kita kayak maling gini. Diam. Jodohnya dia. Ya Lee Junhan. Mereka berdua. Udah pacaran ya. Film yang kemarin gak jadi nonton. Sekarang kita nonton aja. Mau nonton apa? Aku beli tiketnya. Aku bisa aja. Junhan, gue ikutin aja. Nah, kamu tunggu di sini. Gak usah, aku ikut aja. Yuk jalan. Bikin bioskop. Batalin semua film hari ini. Jangan dong, Pei. Rugi besar. Gak bisa. Bonus akhir tahunmu. Aku langsung pergi. Lin Xiaoqiu. Tugas darurat. Cepat balik ke hotel. Lembur ngerjain. Pei, ada tugas darurat apa? Bersihin kamar. Tugas darurat ya bersihin kamar. Iya, gimana? Ada masalah? Gak ada. Itu. Bantuin siapin baju buat besok. Rapiin aja. Gue gak jago ngerapihin baju. Mungkin cari orang lain aja. Gak apa-apa, ikutin feeling aja. Gue rasa ngerapihin baju gini lebih cocok buat istri direktur. Atau gimana? Gue telepon aja suruh dia balik. Kamarmu udah aku bersihin. Kalau tidak ada apa-apa, saya duluan ya. Jadi kamu lebih memilih untuk ikut kencan buta daripada memberi saya kesempatannya. Saya tidak mau. Kalau saya memaksa. Manajer Pei, mohon jaga diri Anda. Kalau Anda terus mengganggu saya akan mengundurkan diri. Kamu mengancam saya. Kalau begitu saya langsung mengundurkan diri. Maaf. Saya menghargai Anda. Kamar manajer Pei ke depannya akan saya serahkan ke orang lain untuk membersihkannya. Akhir-akhir ini kenapa ya sering merasa mual? Tidak mungkin. Dokter, saya 2 hari ini tidak tahu. Sangat tidak enak. Bisakah Anda memberikan saya obat dulu? Saya masih harus bekerja. Sekarang kamu tidak boleh sembarangan minum obat. Kamu hamil. Hamil sendiri tidak tahu. Nanti ajak ayah si bayi. Untuk daftar. Saya hamil. Apa? Saya akan bertanggung jawab padamu. Apa? Kamu pergi. Bagaimana? Si pembawa sial.
Ayahmu kabur. Ibumu meninggal. Kamu memang tidak ada yang mau. Pembawa sial. Si pengganggu. Pembawa sial pengganggu. Tidak punya ayah ibu. Tidak tahu malu. Membuat malu Lin Xiaoqiu. Lin Xiaoqiu, kamu kenapa? Aku bisa hidup tanpa suami, tapi anak butuh ayah. Pei Zong. Nyonya bertanya, kapan Anda akan menemani dia mencoba gaun pengantin? Apa yang ingin Anda katakan tadi? Tidak ada. Anda temani Nyonya mencoba gaun pengantin saja. Mencoba gaun pengantin apa? Nyonya bilang, dia melihat gaun pengantin yang sangat disukainya. Ingin membelinya dulu. Untuk dipakai saat pertunangan. Itu konyol. Bibi, kenapa Anda datang? Apakah Anda mencari Pei Zong? Untuk apa aku mencari dia? Aku datang untuk mencari kamu. Aku sedang berbelanja. Kaki sudah pegal. Temani aku makan. Bibi, Anda tidak akan ingin menjodohkan aku dengan Pei Zong kan? Aduh, itu sudah ketahuannya. Cuma makan saja kok. Anda tidak keberatan kan? Bibi, aku dan Pei Zong sama sekali tidak mungkin. Dia sudah punya Nyonya Presiden Direktur dan aku sama sekali tidak akan ikut campur dalam hubungan orang lain menjadi pihak ketiga. Jadi, Anda jangan lagi menjodohkan kami. Kalau begitu jangan panggil dia. Anda temani Bibi makan saja. Bibi, aku masih harus ronda. Aduh, cuma makan saja kok. Tidak akan lama. Ayo, ayo. Lin Xiaoqiu, di depan tampak Sok Suci. Di belakang bersah keras. Kari pakarku, jaga hubunganku. Posisi istri direktur. Hanya aku yang berhak. Sukian kian. Nyonya, ada yang bisa saya bantu hari ini. Katanya, kamu dihukum HR karena Lin Xiaoqiu. Dan dia naik jabatan, jadi wakil manajer departemen kamar. Jangan sebut nama itu. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan kehilangan bonus setahun. Cara lama lagi, dulu, dia juga yang menjatuhkan manajer Yo. Lalu dipindahkan ke departemen kamar. Sekarang dia ulangi lagi. Kayaknya kali ini, kamu yang jadi target manajer departemen kamar. Kamu rela? Lihat saja. Dia menggantikan posisimu. Dia cuma anak desa. Pantas duduk di kursiku. Kalau begitu habisi dia. Nyonya, kamu juga punya masalah sama dia. Dia bahkan ingin mengambil posisi istri direkturku. Masih tanya ada masalah apa. Dia berani menggoda Pak Pei. Manajer Liu. Kalau berhasil, aku jamin posisi manajer departemen kamarmu. Aman selamanya. Nanti malam ada acara makan malam. Di ballroom hotel. Nanti kekurangan orang. Aku akan kirim Lin Xiaoqiu ke sana. Kalau di tempat, ada kejadian tidak terduga. Kejadian tidak terduga. Biasa saja kan? Lin Xiaoqiu. Noda di meja sebelah sana. Tidak bisa dihapus. Kamu yang urus. Oke, saya akan pergi sekarang. Lin Xiaoqiu, Lin Xiaoqiu. Kamu yang cari masalah. Semua ini karena kamu sendiri. Kamu yang minta. Setelah hari ini, saya akan menjadi, sebenarnya, istri direktur. Xiaoqiu, Lampunya mau jatuh. cepat hindari. Pei Zong, jangan nakut-nakuti aku. Cepat panggil ambulans. Dokter, dia tidak akan matikan. Tidak, tidak. Untung tidak. Kena bagian yang mematikan. Hanya gegar otak ringan. Sedangkan, yang satu lagi, gadis yang dibawa bersamaan. Semoga mati. Jangan bangun. Bagaimana keadaannya? Dia hamil, pingsan karena kurang gizi dan kaget. Hamil? Kamu bilang Lin Xiaoqiu hamil. Ya, laporannya sudah keluar. Hamil? Lin Xiaoqiu ternyata hamil.
Pei Zong. Xiao Qiu, Kian, bagaimana Pei Zong? dia baik-baik saja. Bagus kalau tidak apa-apa. Saya akan menjenguknya. Dia belum sadar. Tapi dokter bilang, sudah tidak apa-apa. Tapi kamu, kok hamil? Tidak bilang-bilang. Saya. Bukankah kita teman baik? Xiao Qiu, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku tanya kamu, siapa ayah dari anak ini? Ayah anak. Xiao Qiu, ayah dari anak ini. Apa dia tidak mau bertanggung jawab? Aku bilang padamu, kamu belum menikah. Anak ini tidak boleh dipertahankan. Aku akan segera menghubungi dokter untuk melakukan operasi dan mengangkatnya. Kian, aku ingin mempertahankannya. Seorang anak, untuk apa kamu mempertahankannya? Apakah kamu mampu membesarkannya? Dia bukan hanya anak, dia adalah anakku. Sekarang aku punya pekerjaan, ada gaji, meskipun dia tidak punya ayah. Aku tetap bisa membesarkannya. Tidak boleh. Anak ini harus diangkat. Nyonya Pei sudah bangun. Lin Xiaoqiu. Kamu baik-baik saja. Yuan Dong? Aku hamil. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Yuan Dong, aku berencana malam ini, saat kamu pulang, untuk memberitahumu. Tapi aku tidak menyangka, terjadi kecelakaan seperti ini. Tapi untungnya kamu baik-baik saja. Yuan Dong, kamu akan menjadi ayah. Xiaoqiu. Yuan Dong, apakah kita harus segera mengadakan pernikahan? Kalau tidak saat perutku sudah besar, aku tidak akan terlihat cantik dengan gaun pengantin. Lin Xiaoqiu, meskipun anakmu lahir, dia pasti akan seperti kamu, anak tanpa ayah. Mener Lin. Katanya istri direktur hamil. Benarkah? Benarkah? Manajer Lin, jangan sembunyikan dari kami. Sekarang seluruh hotel sudah tahu semua. Katanya suplemen Kiliarga Pei, satu truk demi satu truk, dikirim ke apartemen Pak Pei. Sangat berharga anak ini. Pak Pei adalah keturunan tunggal generasi ke-9. Anak ini kalau lahir, akan menjadi anak sulung. Mungkin nanti, akan mewarisi seluruh Kiliarga Pei. Mana mungkin tidak berharga. Benarkan Mener Lin? Nak, jangan khawatir. Ibu sendiri bisa memberimu yang terbaik. Lin Xiaoqiu. Selamat Pak Pei. Tidak perlu lari begitu lihat saya, kan? Nggak kok. Pak Pei lukanya masih sakit. Kirain Bapak sudah lupa. Mungkin nggak. Kalau bukan karena Pak Pei waktu itu yang tertimpa pasti saya. Bapak adalah penyelamat saya. Kalau ada apa-apa nanti, silakan sampaikan saja. Kalau begitu, bagaimana kalau traktir saya makan? Kan kamu mau berterima kasih. Traktir saya makan. Nggak berlebihan kan? Tergantung Pak Pei. Kapan Bapak ada Hari ini waktu? saja. Sekarang saya kebetulan ada waktu. Tunggu dulu Pak Pei. Kita masih ada rapat penandatanganan pesanan internasional. Batalkan. Ayo pergi. Order super besar 500 juta. Dicancel begitu saja. Bu Presiden ada masalah. Minum 1 gelas. Pei Zong, aku tidak bisa minum alkohol. Pertama kali kita makan di luar. Tidak apa-apa minum 1 gelas. Aku akan mengantarmu pulang. Pei Zong, aku benar-benar tidak bisa minum alkohol. Sebentar lagi, aku minta air putih saja. Baik. 1 piring buah. Harganya 988. Mahal banget. Aku takut uangku tidak cukup. Tidak apa-apa, aku punya kupon. Setelah pakai kupon, murah kok, tenang saja.
Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tidak makan lagi. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ayo, Kamu ngapain? Tidak usah, benar-benar tidak usah. Aku tidak perlu ke rumah sakit. harus pergi. Anggap saja ini manfaat medical check-up untuk karyawan hotel. Ayo, Aku benar-benar tidak mau pergi. Lepaskan aku. Suamiku? Suamiku, kenapa kamu di sini? Aduh, aku ingin mengajakmu menemani aku dan bayi makan bersama. Bu. Ini Peizong. Salah paham mengira aku tidak enak badan. Mau mengantarku ke rumah sakit. Suamiku, anak perempuan ini, setelah hamil, ya seperti ini. Beberapa hari ini aku di rumah, muntah-muntah parah. Xiaoqiu mungkin mual karena hamil. Gak apa-apa. kamu hamil. Aku. Xiaoqiu, waktu itu, pas di rumah sakit, aku lihat hasil pemeriksaanmu. Hamil itu kabar gembira. Tenang aja, di keluarga kita Yuandong gak akan memperlakukan karyawan yang hamil dengan buruk. Yuandong bener kan? Ayah si anak siapa? Ayahnya. Bukan waktu itu kan pas Yoda Jun mengganggumu. Bukan. Masa sih? Terus ayahnya siapa? Anak Xiaoqiu itu punyaku. Abang Junhan. Anak yang dikandung Xiaoqiu itu punyaku. Abang Junhan. Punyamu. Iya, punyaku. Kita udah lama bersama. Punya anak juga wajar kan? Kita rencananya beberapa hari lagi mau daftar nikah. Terus pulang kampung buat resepsi. Ya kan Xiaoqiu? Suamiku, Xiaoqiu ini, juga karyawan teladan hotel. Gimana kalau pas dia nikah nanti, kita kasih angpau juga. Nanti, pasti kasih permen pernikahan ke Pak Pei dan istrinya. Xiaoqiu, kalau kamu gak enak badan, kita pulang aja yuk. Aduh suamiku, perutku sakit. Suami, Kak Junhan. Terima kasih ya. Tapi, kenapa hari ini kamu datang ke sini? Kian-kian yang telepon aku kasih tahu. Kamu hamil. Suruh aku datang ke Hotel Yunding. Membujukmu untuk menggugurkan anak ini. Kak Junhan, anak ini. Aku pasti tidak akan menggugurkannya. Apa karena ayahnya? Bukan. Karena sudah ada anak ini. Dia juga adalah sebuah kehidupan. Nenek juga tidak menganggapku rendah. Dengan susah payah membesarkanku. Anak ini. Aku juga akan membesarkannya dengan baik. Xiaoqiu. Mari kita menikah. Anakmu adalah anakku. Kita akan membesarkannya bersama. Kak Junhan. Terima kasih. Tapi maaf. Aku tidak bisa menerimamu. Siapa ayah anak itu? Bisa kamu kasih tahu aku? Tidak perlu pedulikan dia. Meskipun hanya anakku sendiri. Aku bisa merawatnya dengan baik. Pria yang tidak bertanggung jawab itu, siapa sebenarnya? Aku akan menuntutnya bertanggung jawab. Aku dan dia. Hanya sebuah kecelakaan. Kecelakaan bukan alasan. Kamu tahu jadi ibu tunggal. Susahnya seperti apa? Kak Junhan. Terima kasih. Tapi aku sudah bulat tekad untuk melahirkannya. Aku tidak akan menyesal. Xiaoqiu. Kamu masih belum mengerti perasaanku. Kenapa? Tidak mau kasih aku kesempatan. kalau kamu tidak mau kembali ke villa, aku yang akan datang. Malam ini, pasti aku akan mendapatkanmu. Selera apa ini? Sampai suka bau sabun mandi murah seperti ini. Suamiku, kamu pasti tidak nyaman ya? Biar aku lepaskan bajumu, agar bisa bernapas lega. Xiaoqiu. Lagi-lagi Lin Xiaoqiu. Lin Xiaoqiu ini, memberimu racun apa ya? Tidak peduli. Asal malam ini bisa tidur. Nanti kalau aku benar-benar hamil anak keluarga Pei, biar Lin Xiaoqiu tidak bisa berbuat apa-apa. Suamiku, aku ini Lin Xiaoqiu. Kamu kenapa di sini? Suamiku, aku dengar kamu mabuk.
Aku datang merawatmu. Keluar. Suamiku, Aku bilang. Keluar. sudah mabuk begini, masih tidak mau menyentuhku. Lin Xiaoqiu, semua salahmu. Hei, aku mau Lin Xiaoqiu mati. Malam ini juga. Pei Zong. Aku tadi dengar istri menelepon bilang. Dia bilang apa lagi? Dia bilang mau Lin Xiaoqiu mati. Malam ini juga. Kamu bilang apa? Sekarang ayahmu juga sudah tahu aku hamil. Kalau terus tinggal di hotel, cepat atau lambat pasti ketahuan. Besok pagi aku akan mengundurkan diri. Tunggu mama cari tempat baru, pekerjaan baru. Bekerja keras untuk menghidupimu. Lin Xiaoqiu. Kamu tidak di asrama kamu di mana? Aku. Di luar. Malam ini aku. Aku melihatmu. Jangan bergerak di sana. Hati-hati. Pei Zong, apa kamu baik-baik saja? Lin Xiaoqiu. Segera kejar kendaraan yang menyebabkan kecelakaan. Hubungi rumah sakit. Cari tim medis terbaik. Lin Xiaoqiu. Ayo. Bekas luka ini. Harus menyelamatkannya. Dia juga hamil. Kalian hati-hati. Pei Zong tenang, kami pasti akan menggunakan segala cara untuk menyelamatkannya. Baik. Kamu sudah bangun. Ada yang tidak nyaman. Bekas luka di punggungmu dari mana? Bekas luka. Bekas luka apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu masih ingin menyembunyikannya dari aku? Sudah melihatnya. Di bahumu ada bekas luka. Kenapa saat itu aku tanya tentang bekas luka? Kamu bilang tidak ada. Bekas luka saja. Perlu dilaporkan ke Pei Zong. Sebuah bekas luka tidak perlu dilaporkan padaku. Tapi, saat itu di pondok desa. Saat itu hanya sebuah kecelakaan. Aku tidak perlu kamu bertanggung jawab. Jadi, orang yang bersamaku saat itu, benar-benar kamu, bukan Sukian Kian. Kamu dan Kian Kian. Bukan sudah lama kenal. Dia yang membawa giok itu kepadaku. Bilang orang yang bersamaku saat itu adalah dia. Giok. Giok apa? Kamu. Benar-benar tidak melihat giok yang aku tinggalkan untukmu. Aku pulang dan ganti baju hari itu. Tidak melihat giok apapun. Apakah maksudmu, Kian Kian membawa giokmu? Bilang hari itu, orang yang bersamamu adalah dia. Ya. Lalu, anak dalam perutmu. Aku tahu instingku, tidak salah. Orang yang bersamaku hari itu, benar-benar kamu. Pei Wandong. Kamu bodoh ya? Orang saja bisa salah kenal. Aku yang salah. Tapi aku bersumpah, aku sama sekali tidak menyentuh Sukian Kian. Kalau kamu tidak percaya padaku, Aku percaya. Kalau begitu Kian Kian. Dia wanita yang sangat jahat. Aku curiga lampu gantung yang jatuh sebelumnya, dan kecelakaan mobil kali ini. Semua dia yang suruh orang lakukan. Bagaimana mungkin aku tumbuh besar bersamanya? Kamu menganggapnya sebagai saudara. Bagaimana dia bisa menjadi orang seperti ini? Tenang. Aku tidak akan membiarkannya lagi. Ada kesempatan menyakitimu dan anak. Pei Zong.
Su Qianqian datang ke hotel pagi-pagi untuk membuat keributan. Bilang hari ini akan menikah denganmu. Ayo, lihat bagaimana dia membuat keributan. Yuan Dong, aku mengandung anakmu. Kalau kamu tidak menikahiku hari ini, aku akan menggugurkannya. Kamu bilang kamu hamil. Baik. Sekarang aku akan membawamu ke rumah sakit. Lihatlah apakah benar-benar hamil. Dia itu, semua karena dia yang menggoda kamu. Lin Xiaoqiu, rubah licik. Lihat semua orang lihat. Wanita ini Lin Xiaoqiu. Demi mendapatkan posisi tinggi, bahkan berani masuk ke ranjang presdir. Aku yang mengandung anak keluarga Pei. Tapi malah diusir oleh mereka. Aku tidak ingin hidup lagi. Su Qianqian, sudah waktunya mengakhiri sandiwara ini. Pei Yuandong, apa kamu lupa Liontin Giok ini? Kamu pernah bilang dulu bahwa kamu akan bertanggung jawab padaku. Inikah cara kamu bertanggung jawab padaku sekarang? Aku ingin menikahimu. Aku ingin menjadi nyonya presdir. Orang hari itu bukan kamu. Kamu memegangnya, mengaku-ngaku sebagai Xiao Qiu, bahkan demi menjadi nyonya presdir. Kamu dengan sengaja mencelakakannya. Ini adalah liontin Dio pusaka keluarga Pei. Tapi kamu tidak layak memilikinya. Kembalikan padaku. Aku baru yang seharusnya jadi nyonya presdir. Mengapa? Bukankah kita tumbuh bersama sejak kecil? Bukankah kita saudara terbaik? Saudara baik. Lin Xiaoqiu, kamu yang menggoda pria saya, kemewahan saya. Si kalian yang milik saya. Kemewahan. Apakah kemewahan lebih penting daripada persahabatan kita? Kemewahan tidak penting. Tapi apakah hidup di desa, tinggal di rumah reot dan makan kubis busuk lebih penting? Aku sudah hampir menjadi nyonya presdir. Mengapa kamu merampas semuanya dariku? Lin Xiaoqiu, aku akan melawanmu. Tangkap dia. Pei Zong, bagaimana kita menanganinya? Laporkan ke polisi biar hukum yang menghukumnya. Ayo pergi. Lin Xiaoqiu, aku membencimu. Kamu yang merebut segalanya dariku. Segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kalian lakukan? Ibu. Su Qianqian dia tidak hamil. Xiao Qiu adalah orang yang selama ini aku cari. Dan dia hamil. Itu anak keluarga Pei. Bagus sekali. Sudah kuduga. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah menyukaimu. Xiao Qiu, kamu benar-benar menjadi menantuku. Xiao Qiu, maafkan aku. Membuatmu menderita begitu lama. Aku akan menggunakan seluruh diriku mencintaimu, melindungimu. Menikahlah denganku. Setuju.